akhirnya barang ini bisa jadi, kemungkinan terburuknya ya, kalau terlalu lama tidak keluar-keluar, itu bisa jadi barang ini akan rusak. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih strategi menghabiskan barang dead stock, ya, atau barang-barang yang seringkali tidak laku-laku di perusahaan Anda. Sebelum saya membahas materi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting, ya, karena kami akan secara rutin memberikan materi-materi edukasi, ya, untuk membantu bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi sebelum masuk ke materi intinya, kita perlu tahu apa sih dead stock ini gitu ya. Jadi dead stock ini adalah kondisi di mana persediaan terlalu lama disimpan di gudang, Bapak Ibu, ya. Bisa jadi karena nggak laku itu tadi, ya. Karena nggak laku maka dia lama nih di gudang, nggak keluar-keluar ya. Jadi akhirnya barang ini bisa jadi, kemungkinan terburuknya ya, kalau terlalu lama tidak keluar-keluar, itu bisa jadi barang ini akan rusak, ya, atau kadaluarsa misal, ya. Jadi begitu barang ini rusak dan kadaluarsa, tentu ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi perusahaan, ya, karena harusnya barang ini dijual dan perusahaan mendapatkan untung, tapi karena barang ini nggak dijual, ya, maka itu akan jadi kerugian bagi perusahaan, ya. Dan biasanya barang-barang tipe dead stock ini karena tidak bisa diretur gitu kan, entah karena ada satu perjanjian atau seperti apa dengan si supplier, ya, barang ini tidak bisa diretur, maka kita harus bisa ngeluarin nih, harus bisa jual, ya, entah dijual atau dipandang atau apapun itu, tapi perusahaan ternyata nggak bisa ngeluarin, akhirnya jadi dead stock, ya, jadi stok mati, jadi kadaluarsa atau bahkan rusak, ya. Itu salah satu resiko terbesar bagi sebuah bisnis, Bapak Ibu, ya. Salah satu resiko yang sering kali dihadapi para pebisnis, ya. Kenapa mereka bisa terjebak dalam fenomena dead stock? Ya, seringkali para pebisnis itu begitu ada lihat barang yang murah, mereka akan berlomba untuk memenuhi stoknya, ya. Karena murah nih, cuman mereka tidak berpikir strategi mengeluarkannya gimana, itu yang jadi problem. Ya, mereka beli sebanyak mungkin tapi mereka nggak tahu strategi mengeluarkannya seperti apa. Nah, itu yang problem. Akhirnya itu jadi stok yang over, ya, awalnya sekedar over gitu, lama-lama jadi slow moving, akhirnya bisa jadi dead stock. Apa sih dampaknya jika banyak dead stock di perusahaan Anda gitu? Yang pertama, ya, karena kalau Anda nggak bisa jual udah pasti kerugian. Ya, cuman seringkali orang nggak notice terkait kerugian akibat dead stock. Karena biasanya dead stock ini kan nggak muncul di laba rugi, ya, munculnya masih di neraca, di persediaan, gitu. Maka kalau Anda nggak menganalisa persediaan itu, Anda tidak akan aware bahwa saya sebenarnya rugi karena barang ini nggak keluar-keluar. Bisa jadi malah barang ini rusak, gitu. Biasanya mereka mulai ketahuan ketika mereka melakukan stock of name. Baru ditemukan tuh, oh ada barang rusak, oh barang ini dari dulu nggak keluar-keluar, baru notice, oh ini ada barang kadaluarsa, maka harus dibiayakan. Nah, bahayanya kalau perusahaan Anda nggak stock of name, dead stock atau barang rusak ini nggak akan ketahuan tuh, dan Anda nggak akan aware kalau Anda sedang merugi. Nah, itu hati-hati. Dampak lainnya adalah begitu ada dead stock, potensi jadi barang rusak akan semakin besar, ya, karena barang itu tidak keluar-keluar, mengendap terus di gudang gitu kan, ketumpuk, tidak keluar-keluar, potensi jadi barang rusak akan semakin besar, gitu ya. Dan dampak lainnya yang paling ekstrim, ya, cash flow perusahaan akan terganggu, Bapak Ibu, ya, karena Anda bisa bayangkan bagaimana sumber cash perusahaan semua tersedot di stok itu tadi, ya. Tapi stok ini tidak bisa keluar jadi duit. Nah, itu yang sering kali kejadian. Jadi, begitu bahayanya potensi dead stock bagi perusahaan Anda. Gitu ya. Jadi, begitu bahayanya gitu. Jadi, hati-hati dengan persediaan ini, bisa jadi senjata Anda ini, tapi bisa jadi senjata bermata pedangan gitu ya. Jadi, kayak pedang bermata dua akhirnya. Dia bisa membantu atau dia justru bisa membunuh bisnis Anda kan gitu. Kemudian, nah ini cara menghabiskan dead stock,
Bapak Ibu. Ya, jadi yang paling simpel adalah Anda perlu ubah tata letaknya dulu deh, gitu. Banyak orang berpikir dead stock ini karena tidak laku, akhirnya terus disimpan di tempat yang tersembunyi, gitu. Akhirnya selamanya pun tidak akan laku, gitu. Padahal mungkin customer tidak aware ternyata Anda menjual barang itu, gitu. Jadi coba Anda ubah tata letaknya, Anda coba ubah penampilan produknya, gitu ya. Cari tempat yang mudah diakses, cari tempat yang mudah dijangkau, ya. Misalnya, kalau Anda menjual barang yang jarang sekali orang beli, gitu ya, dan Anda taruh itu di tempat yang tersembunyi, maka orang tidak akan aware, ya. Kalau Anda jual barang itu, misalnya apa? Jual ekstrimnya apa ya? Racun tikus misalnya, ya. Anda jual racun tikus. Kalau Anda simpan barang itu di tempat tersembunyi, orang cari racun tikus ini aja udah jarang, gitu. Begitu masuk tempat Anda, di tempat tersembunyi, orang nggak aware kalau Anda jual. Tapi begitu Anda taruh di tempat yang mudah diakses, oh ternyata jual racun tikus, gitu ya. Justru barang-barang yang sudah terkenal, Anda tidak perlu taruh di tempat yang mudah diakses, karena mereka ngerti, oh Anda pasti jual apa, misalnya Anda jual minyak goreng misalnya, ya. Maka produk-produk ini kan produk-produk unggulan, produk-produk yang kebutuhan umum, gitu ya. Anda taruh di tempat tersembunyi pun mereka akan aware, karena Anda udah pasti kalau toko consumer good Anda kan jual minyak goreng misalnya, ya. Anda jual kebutuhan pokok, toko kebutuhan pokok Anda jual minyak goreng, ya. Mereka meskipun itu ditempatkan di tempat tersembunyi pun mereka kan tetap tahu, gitu. Kemudian Anda bisa buat promosi yang lebih intens, ya, terkait barang-barang dead stock, ya. Misal untuk bisa dijadikan dia tools untuk endorsement, ya, atau untuk giveaway misalnya. Jadi barang-barang ini itu jika statusnya sudah dead stock, Bapak Ibu, jangan terpaku untuk memaksakan harus bisa jadi penjualan, gitu. Anda harus berpikir mengeluarkan barang ini dulu gimana deh caranya, gitu. Entah itu penjualan atau gimana. Tapi yang Anda harus sadar, produk ini nggak cuman dipakai untuk penjualan. Anda bisa manfaatkan produk-produk dead stock ini untuk brand awareness, ya, dari perusahaan Anda, gitu. Begitu Anda misal pakai untuk endorsement, untuk giveaway, ya, maka brand awareness Anda akan meningkat, gitu. Dan barang ini, si biang kerok dari gudang ini, ya, dia bisa keluar. Begitu barang ini keluar, Anda bisa isi dengan barang yang lebih fast moving. Itu kan lebih menguntungkan Anda, gitu. Daripada Anda memaksakan untuk jadi penjualan tapi tidak keluar-keluar, gudang Anda akan penuh dengan barang-barang model seperti ini. Jadi mending dilempar entah giveaway atau apapun itu untuk brand awareness dari perusahaan Anda. Kemudian untuk penjualan, tentu biasanya barang dead stock ini susah jika dijual dengan normal dalam tanda kutip, maka Anda perlu lakukan diskon, ya, cuci gudang atau di bundling misalnya, ya. Anda bisa lakukan flash sale misalnya, ya. Kemudian dibanding dengan produk lain, ya. Itu juga bisa menambah brand awareness, menambah kepuasan konsumen, ya, karena konsumen mana yang nggak seneng dikasih diskon, ya, dikasih free barang misalnya, ya, dan itu juga bisa menambah penjualan Anda biasanya, ya, karena ada program cuci gudang, ya, biasanya penjualan akan meningkat dan barang ini akan keluar dengan sendirinya, ya. Dan yang keempat, bisa dijadikan untuk hadiah, ya, jadi untuk benefit untuk pelanggan lah. Jadi cuman untuk yang hadiah ini Anda harus mapping nih, Anda harus pilih barang-barang mana yang bisa dijadikan hadiah, ya. Biasanya untuk barang-barang yang secara amount-nya tidak terlalu besar, ya, itu bisa dijadikan benefit untuk customer Anda, gitu. Jadi itu Bapak Ibu strategi menghabiskan dead stock, ya. Mungkin itu dulu dari saya terkait bagaimana tips menghabiskan dead stock, ya. Semoga perusahaan Anda dijauhkan, ya, dari model-model dead stock seperti ini dan perusahaan Anda bisa semakin berkembang tentunya, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.